Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya pengen vlog sama ini guru yoga di Prova. Ini namanya Mbak Tugiyati. Nah itu saya pengen bertanya ini kan beliau aktif ikut Maulid Simtudurar di Pondok Pesantren Rawdatul Fatihah. Itu dulu awalnya kok ikut majelis Maulid itu bagaimana Mbak Tugi? Dulu itu sebetulnya sudah ikut sejak lama sekali, tetapi nggak aktif. Jadi hanya untuk ahad paing ya, sama haul itu sama anak saya. Nah itu nggak aktif. Terus tiba-tiba pada awal tahun ini, ya di Desember tepatnya 2020, saya tuh ada sedikit gangguan. Bukan gangguan jiwa ya. Iya, iya. Dulu kan pernah ikut, kemudian lama absen nggak berangkat. Tahu-tahu sekarang itu aktif, bahkan sama Gus Fuad Plerat itu dianjurkan untuk setiap. Padahal kalau untuk Maulid Simtudurar itu untuk ibu-ibu, untuk putri itu kan hanya setiap ahad paing, tapi sama Gus Fuad Plerat disarankan untuk setiap ahad itu dulu karena pernah ada gangguan dari jin gitu. Iya. Ya itu juga merupakan berkah juga ya, karena saya boleh boleh ikut majelis ini di setiap hari Ahad, dan alhamdulillah saya belum bolong, hanya bolong sekali karena sakit ya kemarin. Itu dulunya itu saya itu kan bingung, ceritanya bingung karena kan kerjaannya udah nggak ada. Terus saya pura-puranya itu mau jualan gitu. Nah itu saya buka warung ya seperti tenan gitu di emperan toko itu, tetapi di situ tuh ada gangguan yang membuat saya nggak betah. Jadi saya nggak tahu juga kenapa kok bawaannya saya itu pengen pindah aja. Terus kemudian habis itu tiba-tiba kaki saya sakit, ya sakit hampir tidak bisa jalan. Iya. Ya, dan itu sudah dibawa ke dokter, Katanya sudah terapi, sudah disuntik, sudah di nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa ya. Saraf kejepit juga tidak, kerusakan otot semua juga tidak, karena saya juga aktif olahraga. Iya, ini kan beliau itu adalah guru yoga Pondok Pesantren Rawdatul Fatihah untuk santri-santri putri. Nah itu makanya saya heran waktu itu kok bisa sakit kakinya ya. Emang waktu itu nyun sewu ya, itu tuh memang saya melihat hari apa itu Sabtu kalau nggak ada salah, itu ada sesuatu yang aneh dari pembicaraan atau bagaimana gitu. Ya, itu tiba-tiba saja sakitnya setiap hari. Itu datangnya pada saat mau maghrib. Oh, pada mau maghrib aja. Kalau enggak. Ya, itu aneh, memang benar-benar aneh. Kemudian sama teman saya itu kan yang peka juga ya, itu tolong dong dikasih garam krosok. Sakitnya kayak disayat-sayat gitu ya. Apanya? Kakinya. Iya, jadi kayak ada serabut ya, jadi karena ada akar yang tumbuh di dalam kaki. Di dalam kaki? Iya, sakit sekali. Tiap hari kalau sore, kalau di ronsen di dokter nggak ada apa-apa. Sudah di ronsen, sudah di MRI ya, udah dimasukkan ke tabung gitu loh. Iya, semua nggak ada apa-apa. Diobatin juga malah lambungnya sakit. Ya, terus waktu itu saya minta tolong sama Mas Sidik karena perasaan saya sudah nggak enak sendiri ya. Ini ada apa saya? Terus sama Mas Sidik itu diterapi, ya, terapinya pakai air selawat, pakai air selawat dari pondok sini. Kemudian ternyata ada yang air doa ya, dari Majelis Sholawat Simtudurar Gus Fuad. Benar. Ternyata memang benar ada yang mengganggu saya. Ya udah dikeluarkan 2 kali, itu nggak berhasil. Kemudian waktu saya datang dulunya nggak percaya ya kayak gitu, nggak percaya kalau ada kadang-kadang di tubuh itu dibikin orang ada masukan jin, itu nggak percaya ya. Saya tidak percaya sama setelah mengalami sendiri ya, dan saya heran kok kena ke saya. Itu kan saya juga tidak benar-benar, saya nggak percaya kalau masih diterapi sama orang itu. Bahkan saya kayak
apa ya, kayak alah ngapain kau itu gitu loh. Tapi kok ternyata saya kena sendiri. Terus habis gitu saya datang ke sini ngajar yoga waktu itu. Nah, padahal kan tidak ketemu ya sama Pak Kiai. Nah, tapi Pak Kiai tahu bahwa saya ketempel. Istilah Jawanya itu ketempelan gitu ya. Iya, katanya teriak-teriak gitu ya. Terus saya konsultasi kan sama Pak Kiai, padahal udah mau majelis mau mulai ya. Itu saya konsultasi sampai majelisnya terlambat waktu itu. Oh, jadi mau majelis Maulid Simbudurar, Iya. Mbak Tuki malah menghadap Pak Kiai sampai ya. Dan Terus? diterima karena mungkin tahu bahwa saya membawa sesuatu. Terus habis itu sudah saya diminta suruh mengeluarkan dari ujung ibu jari. Iya, waktu itu dikeluarkan lagi sama Mas Ide ya, dengan bantuan. Kata Pak Kiai itu keluarkanlah yang ada di tubuhmu itu lewat ujung jari jempol kaki gitu. Iya, jempol kaki yang kanan. Iya. Saya ingat betul itu. Terus habis itu sampai rumah saya bilang, Mas Ide tadi dipesenin saya sama Pak Kiai suruh mengeluarkan lagi dari jempol kaki gitu. Lo masih toh. Setelah itu ya dikeluarkan dari jempol kaki kanan. Apa itu? Berupa apa itu? Itu kalau yang visual kan kebetulan ada yang visualisasi ya waktu itu. Nah, itu bentuknya tuh seperti ular naga. Oh Iya. Dan itu yang paling sulit dikeluarkan katanya. Visualnya bener-bener ada di kaki itu keluar apa? Enggak ada orang yang menggambar divisualisasikan gitu ya. Jadi ada yang Digambar. bisa melihat. Ada yang bisa melihat, divisualisasikan seperti seperti naga, ular naga itu. naga. Ya. Tetapi katanya yang dimasukkan ke dalam saya itu Kaki? Rumput. Iya. Rumput. Terus berupa rumput itu juga ada? Enggak terdetek hanya ya? bilang saja saya sendiri, tapi tanpa sepengetahuan saya, tanpa saya sadari, saya bilang kan ditanya itu apa yang dimasukkan di situ, rumput. Oh, berarti ketika jin yang merasuki itu ditanya ada dimasuki apa, itu jawabnya rumput gitu. Iya. Dan rumput itu kan suaranya beda ya? Suaranya beda. Beda sama suaranya Mbak Tuki yang jawabnya itu. Ya, beda banget. Dan saya juga tahu tiba-tiba saya tahu sejarahnya orang-orang yang dulu saya nggak tahu. Sejarahnya siapa? Misalnya sejarahnya kakak-kakak saya yang sudah meninggal. Ya, jadi hari lahirnya kakak saya. Tahu? Iya. Padahal saya kan nggak tahu sama sekali. Bisa ngomong tentang hari kelahirannya kakak-kakaknya. Iya, pokoknya dia cerita tentang masa lalu. Iya. Masa lalunya nenek-neneknya gitu. Enggak, dari kakak ya. Kakak. Jadi kayak kakak saya yang nomor 1 itu kan aku nggak pernah manggil nama dia dengan yang lain. Tiba-tiba saya manggil nama dia dengan nama yang lain, Waginem gitu loh. Terus suami saya nanya, Waginem itu siapa gitu. Aku juga nggak tahu. Nah, tiba-tiba saya tahu. Terus manggil Bude, anaknya Bude itu Sirul gitu kan, aku nggak pernah manggil karena waktu seperti itu masih kecil ya. Belum tahu. Tahu kok bisa manggil ini dia siapa seperti gitu itu. ya. Setelah itu Mbak Tuki baru percaya kalau ada hal-hal gaib yang kadang-kadang merasuki itu. Terus sama Pak Kiai suruh ikut Maulid Simbudurar secara rutin. Setelah itu bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Setelah itu tadinya rasional banget ya. Iya. Saya rasional, memang saya tidak percaya banget kalau hal-hal yang seperti ini bisa mengganggu saya. Ternyata ada beneran. Dan saya memang pokoknya terima kasih banget saya bisa membersihkan diri di sini gitu. Jadi saya sekarang sudah nggak ada lagi yang mengganggu, bahkan saya mungkin lebih peka. Lebih peka. Jadi seandainya ada yang seolah-olah ada makhluk yang gaib gitu, saya sedikit tahu dan sedikit merasakan. Terus kemudian dulu anak-anaknya, putra-putrinya nggak pernah diajak ikut maulid, sekarang dioyak-oyak ya. Iya. Bahwa itu tuh penting gitu ya. Iya. Jadi setelah itu ternyata
eh, spiritual itu sangat penting untuk kebutuhan rohani kita. Terima kasih Mbak Tugi sudah berbagi pengalaman. Sekarang masih aktif terus ya Manusin Tujuran. Insya Allah ya. Banyak manfaatnya. Insya Allah banyak sekali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.